Haleluya. Puji Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan lagi oleh Tuhan dapat bertemu, dapat berjumpa lagi dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Pagi hari ini mari kita sediakan diri kita, hati kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih anugerah-Mu kami nikmati sampai pagi hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan membaca kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian di dalam Roma pasal yang ke-15 ayat 13. Roma 15 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Puji Tuhan, pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan yaitu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sekali lagi tema firman Tuhan yaitu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang pengharapan yaitu berbicara tentang sesuatu yang belum menjadi kenyataan. Itulah pengharapan. Pengharapan yaitu sesuatu yang masih kita dambakan, yang masih kita idam-idamkan, yang masih merupakan sebuah tujuan dari setiap kehidupan kita. Pagi hari ini lewat firman Tuhan, saya memberikan sebuah tema bagi kita yaitu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Sesuatu yang bertolak belakang. Karena apa? Pengharapan itu belum nyata. Tetapi kita bersama-sama mau belajar pagi hari ini lewat tema firman Tuhan yaitu berlimpah-limpah di dalam pengharapan, khususnya kita menjalani hidup di hari-hari ini. Hari-hari yang penuh dengan ketidakpastian. Hari-hari yang penuh dengan kesukaran. Hari-hari yang penuh dengan kesulitan, dengan tantangan. Dan di hari-hari seperti inilah Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita ada pengharapan yang berlimpah-limpah. Nah, menjadi pertanyaan bagi kita pagi hari ini, bagaimana supaya pengharapan kita adalah pengharapan yang berlimpah-limpah? Sekali lagi menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana supaya pengharapan yang ada di dalam kita adalah pengharapan yang berlimpah-limpah. Nah, hal yang pertama yaitu Allah harus menjadi sumber pengharapan. Supaya pengharapan kita berlimpah-limpah, maka yang pertama yaitu Allah yang harus menjadi sumber pengharapan kita. Di dalam pembacaan firman Tuhan dikatakan, semoga Allah sumber pengharapan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mau pengharapan di dalam kehidupan kita adalah pengharapan yang berlimpah-limpah, pengharapan yang selalu ada setiap saat, setiap waktu, maka hal pertama yang harus menjadi perenungan kita bersama-sama pagi hari ini yaitu kita harus menyadari bahwa harus Allah yang menjadi sumber pengharapan kita. Tuhan yang harus menjadi sumber pengharapan kita, bukan yang lain. Sebagai orang-orang percaya menjalani hidup di hari-hari yang sukar dan sulit ini, kalau bukan Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kita, maka pengharapan kita tidak akan berlimpah-limpah. Kita bisa menjadi kecewa kalau yang menjadi sumber pengharapan kita adalah sesuatu yang sifatnya fana, sesuatu yang sifatnya lahiriah, sesuatu yang sifatnya kebendaan.
kita akan menjadi kecewa. Bahkan pengharapan kita akan bisa jadi pengharapan yang mati. Pengharapan yang sia-sia. Tetapi kalau pengharapan kita sumbernya adalah Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri, maka saya percaya, saya yakin, kita semua percaya bahwa pengharapan kita akan berlimpah-limpah di dalam hidup ini. Sekalipun di tengah-tengah keadaan yang sulit, sekalipun di tengah-tengah keadaan yang sukar, sekalipun di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu, keadaan yang tidak ada kepastian, kalau Tuhan menjadi sumber pengharapan kita, maka saya percaya pengharapan kita akan hari demi hari kita jalan dalam hidup ini, pengharapan yang akan terus berlimpah-limpah. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan berharap kepada manusia, ya, karena apa? Kita akan kecewa, ya. Tapi kalau kita punya sumber pengharapan adalah Tuhan sendiri, maka pengharapan kita di dalam Tuhan adalah pengharapan yang tidak pernah akan mengecewakan. Kenapa? Karena Tuhan adalah Ia bagi kita. Ia bagi setiap janji-janjinya. Apa yang Tuhan janjikan, Tuhan akan genapi di dalam setiap kehidupan kita. Ketika Tuhan menjadi sumber pengharapan kita, ya. Ketika Yesus menjadi sumber pengharapan kita, maka pengharapan kita akan menjadi pengharapan yang berlimpah-limpah. Di dalam Kolose 1 ayat yang ke-27. Kolose 1 ayat 27 firman Allah berkata, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan yang apa? Yang ada di tengah-tengah kamu. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, saya percaya kalau Kristus menjadi sumber pengharapan kita, Tuhan menjadi sumber pengharapan kita, Dia ada di tengah-tengah kita, maka Dia akan melimpahkan pengharapan itu di dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana supaya pengharapan kita adalah pengharapan yang berlimpah-limpah. Yang kedua, di dalam pembacaan firman Tuhan yaitu mari tetap miliki iman di dalam Tuhan. Yang kedua, tetap miliki iman di dalam Tuhan. Dikatakan demikian, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Pengharapan kita akan terus berlimpah-limpah kalau apa? Kalau di dalam kehidupan kita ada iman. Tanpa iman di dalam hidup kita, maka apa? Pengharapan kita itu akan menjadi lemah. Tanpa iman di dalam kehidupan kita, maka pengharapan kita itu akan mudah apa? Mudah rapuh. Kita akan menjadi orang-orang yang mudah putus asa. Kita akan menjadi orang-orang yang mudah patah semangat. Karena apa? Karena kita tidak memiliki iman di dalam hidup kita. Tetapi kalau kita punya iman di dalam hidup ini, menjalani hidup yang sulit sukar, penuh tantangan, ketidakpastian ini, ada iman di dalam kehidupan kita, maka iman itu akan membangkitkan pengharapan di dalam setiap kehidupan kita, sehingga pengharapan kita itu akan terus berlimpah-limpah ada di dalam setiap kehidupan kita. Sekalipun keadaan tidak pasti, sekalipun keadaan ya penuh dengan tanda tanya, ya. Tapi kalau kita punya iman di dalam setiap kehidupan kita, maka iman itu yang akan terus membangkitkan pengharapan demi pengharapan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Yang ketiga, bagaimana supaya iman kita adalah, bagaimana supaya pengharapan kita adalah pengharapan yang berlimpah-limpah. Yang ketiga,
yaitu minta kekuatan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga, minta kekuatan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Dalam ayat ini, supaya oleh kekuatan Roh Kudus dikatakan, kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Yang ketiga, mari minta kekuatan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memberikan kita apa? Terus pengharapan di dalam hidup ini. Menjalani hidup yang penuh dengan tantangan ini. Hanya Roh Kuduslah, Roh penolong, Roh penghibur. Dia yang akan bersama-sama dengan kita, memberikan kita kekuatan di dalam hidup ini. Sehingga pengharapan di dalam kehidupan kita adalah pengharapan yang semakin hari berlimpah-limpah di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini, milikilah pengharapan yang berlimpah-limpah di dalam hidup ini. Terus miliki pengharapan yang berlimpah-limpah dengan jalan, yaitu apa? Yang pertama, miliki sumber pengharapan yang sesungguhnya, yaitu Tuhan, yaitu Allah, yaitu Kristus sebagai sumber pengharapan di dalam hidup kita. Yang kedua, milikilah iman di dalam hidup kita. Dan yang ketiga, minta kekuatan Roh Kudus untuk melimpahkan pengharapan itu di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biarlah firman-Mu boleh memberikan kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Memberikan kami pengharapan yang berlimpah-limpah di dalam hidup ini. Di dalam kami menjalani ketidakpastian hidup di hari-hari ini ya Bapa. Bapa yang baik, berkati hidup pribadi kami, keluarga, rumah tangga kami, pekerjaan kami. Diberkati Tuhan. Kami yang lemah dikuatkan. Kami yang susah dihiburkan. Yang putus asa, yang bimbang, diberikan pengharapan yang baru. Bahkan yang sakit umat-umat-Mu dijamah, disembuhkan di dalam nama Yesus. Sehingga kami boleh tetap ada di dalam pengharapan yang berlimpah-limpah di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Pimpin dan berkati kami sepanjang hari ini. Dari pagi, siang, sampai malam hari. Karuniakan kesehatan, kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Kami melangkah bersama dengan Tuhan di hari yang baru ini. Mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.